Iya, baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang part yang ke-20 berapa? Ayo. Haleluya. Ayo. Part yang keberapa saudaraku? Haleluya. 23. Yes, Lord, ya. 23 saudara. Ini perjalanan yang panjang saudara. Ya, kita masih ada di posisi ruang kudus atau iman. Ya, iman orang yang dewasa, saudaraku. Terima kasih banyak buat Katie. Haleluya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar, saudara, ya, bagaimana kita kemarin sudah diberkati, haleluya, bahwa hidup ini adalah suratan yang terbuka, saudara ya. Jadi, saudaraku, dengarlah baik-baik bahwa apapun situasi dan kondisi kita, tetaplah percaya, jangan kecil hati, jangan mundur. Sebab Tuhan memang sedang membawa kita, saudaraku, dalam pengalaman-pengalaman rohani, sekalipun menurut manusia tidak mungkin, saudaraku ya. Nah justru saudaraku di dalam kehidupan kita ini, haleluya, kita sedang ditonton oleh orang banyak. Kita sedang diperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Bahwa saudara dan saya adalah bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak kerajaan surga. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang bagi dunia ini sebuah penderitaan, yang bagi dunia ini sebuah kisah yang menyedihkan, tapi saya mau bilang saudara, hanya orang-orang yang mengerti hati Bapa yang sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Kalau bagi dunia ini saudara, apa yang kita lakukan, kita alami, kita kerjakan, kita dapatkan saudara, mereka akan tertawa melihat kita. Tapi akan tiba waktunya Tuhan akan membuat sebuah perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara ini diberkati oleh Tuhan, jangan saudara bersungut-sungut. Jangan kita saudara berduka, jangan kita bersedih. Haleluya. Ya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, saya percaya kita seperti menjadi sebuah tontonan bagi dunia. Tapi percayalah saudara, sekalipun kita sedang menjadi sebuah tontonan, tapi Tuhan akan pakai itu untuk memenangkan mereka yang tadinya menertawakan kita. Tuhan akan memenangkan mereka, menangkap mereka lewat kesaksian hidup kita, saudara. Ya, mereka yang tadinya menertawakan kita, mengejek kita, saudara, menghina kita, memfitnah kita, saudara. Haleluya. Kita ini seperti orang-orang yang mungkin dianggap gila, orang-orang yang tidak waras, bahkan orang-orang dunia mengatakan ODGJ, silakan saja. Tapi saya percaya, saudaraku, ya, akan tiba saatnya kita akan tertawa bersama-sama dengan Tuhan. Ketika masa penghakiman tiba, saudara, kita akan tersenyum bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang-orang dunia ini, saudara, akan menangis, meraung-raung, dan meratap, saudara. Bahkan mereka masuk ke lubang-lubang liang-liang, ke gua-gua, saudaraku. Dan mereka minta ampun, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka, saudaraku. Haleluya. Tetapi kalau kita saat-saat sekarang ini sedang dimurnikan, saat-saat ini kita sedang diuji, saat-saat ini kita sedang diproses sama Tuhan, saudaraku, bilang sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Aku tetap akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus, anak Allah, yang datang ke dalam dunia ini membuktikan keperkasaannya. Kalau kayu salib yang menyalibkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun memang sesaat itu dia melepaskan nyawanya, saudara, tetapi dia mengambilnya kembali dan mendapatkannya. Bahkan gua kematian itu tidak bisa menahannya, dan dia bebas dan terangkat naik ke surga. Dia bangkit, dia kalahkan maut, dia kalahkan kematian. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, orang-orang yang hebat di dalam imannya, saudaraku, dia akan muncul ke permukaan dan dunia akan terheran-heran, saudaraku. Dunia akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja memproses hidup saudara dan saya menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Allah yang luar biasa. Haleluya. Jangan goyah, saudaraku. Jangan goyah.
Sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita tetap bertahan, tidak mundur selangkah pun, saudaraku. Haleluya. Saya percaya waktunya akan tiba, akan terjadi perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang bersungguh-sungguh hati beribadah dan dengan orang yang tidak bersungguh hati beribadah dan mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, ya. Jadi lewat pengajaran kemarin dan hari ini saudaraku, mari sama-sama kita siap untuk dibentuk Tuhan. Mari sama-sama kita siap diproses Tuhan. Sebab Kristen yang dewasa adalah Kristen yang terus menatap Tuhan. Kristen yang berkembang, Kristen yang maju, Kristen yang bertumbuh imannya adalah iman yang terus maju naik ke atas, bukan turun, saudara. Haleluya. Tapi orang-orang saudaraku yang imannya iman anak-anak Kristen halaman, dia akan naik turun, saudaraku, naik turun, nggak sempat masuk dalam ruang kudus, dia sudah melorot jauh ke bawah. Maju 1 langkah, mundurnya 2 langkah. Naiknya 1 meter, mundurnya 2 meter, saudaraku. Tapi saya percaya 286 ini adalah orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini lanjutannya pada hari ini part yang ke-22 saudara ya. Part yang ke-22 ya. Haleluya. Yes Lord. Amin ya. Mari sama-sama kita baca dulu saudara Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Haleluya. Iya, sekarang yang ke-23 ya. Iya, kami baru percaya pastor. Puji Tuhan ya, Nur Indah ya. Buka hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat, saudaraku. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saya percaya saudara sudah mendapatkannya. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam dia, amin. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Siapakah dia saudara? Dia adalah Yesus. Amin. Semua agama mengaku ada Allah, saudara. Haleluya. Semua agama percaya ada Allah. Tetapi Efesus 1 ayat 4 berkata, saudaraku, sebab di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita, saudara dan saya. Amin. Di luar Yesus, saudaraku, orang-orang itu akan masuk ke neraka, sebab tempatnya di neraka. Di luar Yesus, orang-orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan kekekalan, tidak akan masuk, saudaraku. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, yang tidak yakin Yesus adalah Tuhan, saudaraku, dia tidak punya tempat di surga. Haleluya. Sebab mereka tidak punya penjamin, sebab mereka tidak punya alasan untuk bisa sampai kepada kerajaan surga, saudaraku. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengar baik-baik saudaraku. Pengajaran ini sudah Pastor Daud sampaikan. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal kita saudara. Mendesain kita, meng-create kita. Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum kita ada di rahim ibu kita, Allah telah mengenal kita, saudaraku, jauh sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Jelas, saudaraku, bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Untuk apa, saudara? Dikatakan di sini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi itu artinya tadi saya katakan saudara, ketika Tuhan Yesus izinkan kita diproses, tujuannya cuma satu, agar kita ini kudus.
Kalau Tuhan izinkan kita, saudara, mengalami kehidupan bagi dunia ini, itu sebuah penderitaan, saudara. Tapi di hadapan Tuhan kita sedang diproses, dikuduskan, ditahirkan, saudara. Ada banyak orang-orang dunia ini cuman hanya berani percaya menjadi agama Kristen, tetapi tidak berani maju terus mengikuti rencana Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi saya baca, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara tahu kenapa kita dikatakan tidak bercacat di hadapannya? Karena segala sesuatu yang tadinya mungkin dianggap cacat itu dilepas dari hidup kita, saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak ada di dalam Kristus Yesus, di dalamnya hidupnya penuh dosa, saudara. Sebab bagaimana cara manusia bisa menguduskan dirinya? Enggak bisa. Haleluya. Perbuatan baik, kitab Yeremia berkata perbuatan baik itu seperti kain lara. Ya, apapun yang kita buat, saudaraku, itu semua hanyalah perbuatan manusia. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa masuk ke dalam surga. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi penjamin dan yang menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur, saudaraku. Amin. Nah, saya mau bilang begini, saudaraku. Kenapa kita harus menghadapi banyak hal? Kenapa kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang memang secara daging tidak enak, saudara? Tetapi sesungguhnya tadi Pastor Dan sudah katakan bahwa itu adalah Tuhan izinkan sebagai sebuah proses pemurnian, proses penyucian, agar kita di hadapan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Sebenarnya saudara, saya mau bilang begini, sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan ketika menghadirkan kita dalam dunia ini, Tuhan sudah tentukan kita jadi apa. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini, sebenarnya Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan tahu bahwa kita ini akan jadi seperti apa ketika kita lahir di dalam dunia ini. Tuhan tahu kita seperti apa dan harus jadi apa. Karena Tuhan telah mengenal kita sebelum, saudaraku, dunia dijadikan. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk mulai berpikir ya, ini saya kasih gambarannya, saudara. Ya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, mall, rumah, gedung-gedung pencakar langit, ya, apartemen, apalagi saudara, rumah sakit, bahkan pesawat, saudara. Sebenarnya semuanya itu tidak akan pernah ada. Ya. Sebenarnya semuanya itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang namanya bayangan. Saudara tahu bayangan? Membayangkan. Itu yang namanya visi. Vision. Penglihatan. Ya. Lalu kita mungkin bertanya, kok bisa ada pesawat ya, Pastor? Bagaimana ceritanya loh pesawat itu besi, bertonton, saudara, bisa terbang, gak jatuh, saudaraku. Saya mau bilang gedung tinggi pun dulu tuh gak ada. Rumah sakit, mall, apartemen itu gak ada. Lalu sekarang kenapa bisa kejadian, saudara? Jawabnya cuma satu. Ketika pertama kali, saudara, orang yang berpikir jauh, saudaraku, memikirkan, biasanya kan kalau rumah itu cuma satu lantai doang gitu ya. Lalu orang mulai berpikir, bagaimana caranya ya bangun sebuah bangunan, lalu di dalam bangunan itu bisa ribuan orang tinggal di situ. Lalu orang mulai berpikir, saudara, bagaimana caranya orang banyak itu bisa
ditahan di situ, lalu bangunannya seperti apa? Kemudian mereka berpikir, saudara, untuk menopang jumlah ribuan orang yang ada di bangunan itu, tentulah tidak cukup pondasi yang kecil. Lalu mereka menuangkan, saudara, imagine yang ada di pikiran, mungkin pada saat itu adalah kontraktor atau desainer atau engineer, saudaraku. Kalau dulu mungkin belum ada kuliah, bisa dikatakan, saudaraku, arsitek atau pemborong. Ya, lalu dia mulai bayangkan, saudara, kemudian dia tuangkan pikirannya itu, saudaraku, di sebuah gambar. Lalu dia mulai bikin, hitung, kemudian seperti apa ruangannya, lantainya seperti apa, berapa dalam itu pondasinya, mulai dihitung, saudaraku. Jadi dulunya itu melihat gedung tinggi itu mustahil, tapi sekarang itu bisa kenyataan. Dulunya orang nggak akan mungkin bisa berpikir besi bisa terbang di langit, saudaraku. Sekarang banyak lewat cara seperti itu orang akhirnya bisa pindah tempat dalam 2 jam, saudara. Dari Jakarta sampai ke Medan, dari Medan ke Jakarta 2 jam. Itu bisa tiba di tempat. Kalau dulu itu, saudara, Medan Jakarta itu bisa 7 hari. Dulu ya, naik kapal itu dulu 7 hari. Lalu setelah dibikin jalan, saudara, ada bus, waktu itu 4 hari 4 malam. Kemudian jalan diperbaiki lagi. Lalu mobil bus-busnya itu dibikin yang bagus-bagus. Sekarang bukan 4 hari 4 malam, sekarang sudah 2 hari 2 malam. Lalu mereka pikirkan lagi bagaimana caranya biar Medan Jakarta, Jakarta Medan itu jangan terlalu lama, kalau boleh 1 hari 1 malam. Dibuat lagi, saudara, jalan bebas hambatan, saudaraku. Padahal itu gunung-gunung, ada lembah-lembah, itu harus dibuat, dipotong bukit-bukitnya, lalu ditimbun ke lembah-lembah, lalu dibikin jalan dulu, saudara. Dan dengan cara demikian, saudara, akhirnya jalan tol dibangun. Sayangnya sekarang belum selesai antara Jakarta, Lampung ke kota Medan, saudara. Kalau seandainya semua provinsi itu sudah terhubung dengan tol, saudaraku, maka Jakarta, Medan tidak lagi 2 hari 2 malam, tetapi bisa jadi 1 hari 1 malam. Haleluya. Nah, saudara, saya mau bilang, saudaraku, bahwa segala sesuatu bisa terjadi kalau kita mengawalinya dengan memikirkan dulu, saudara. Lalu saudara pikirkan, saudara bayangkan, dan saudara mulai gambar, saudaraku. Haleluya. Gambar. Makanya kemarin kan kita bahas, saudaraku, ya, Allah ketika mendesain atau dan menciptakan manusia, dia katakan serupa dan segambar dengan dia. Nah, pada sore hari ini kita belajar dari segala sesuatu yang ada ini dimulai, saudara, dari apa yang kita pikirkan kemudian dituangkan ke sebuah gambar. Nah, mungkin kalau saya kasih ilustrasinya terlalu banyak, saudara mungkin jadi bingung, saudaraku, ya. Saya singkatin begini aja. Kalau Pastor Daud mau bangun rumah, saudara, mau bangun rumah, lalu saya cari pemborong yang mau bangun rumah itu. Pasti pemborong itu tanya, rumahnya mau dibangun seperti apa, Pak Daud? Ya, saya nggak mungkin dong bilang, saya ceritakan yang di pikiran saya, nanti tolong bangunkan rumah itu ukurannya, lebarnya 6 meter, panjangnya 15 meter, lalu nanti kamarnya ada 3. Oke, kamarnya ada 3, nanti terasnya seperti ini, lalu nanti ada halamannya, ada juga nanti halaman belakang. Pastilah si pemborong itu bingung. Karena gambarnya bisa aja seperti macam-macam, saudara. Lalu bagaimana caranya si pemborong ini yang mewujudkan apa tadi yang di rumah di kepala saya itu bisa tepat seperti apa yang akan dia bangun, saudara. Jawabnya cuma satu, saya harus membuat blueprintnya, saudara. Amen. Blueprint. Saudara tahu arti blueprint?
Coba saya mau tahu, saya tanya dulu buat saudara, ada yang tahu blueprint saudara? Apa itu blueprint? Pernah lihat blueprint saudara? Kalau saudara-saudara yang pernah bangun rumah besar pasti tahu itu blueprint itu apa. Yes, ya, oke. Feni nggak tahu katanya ya. Kalau itu Darmawati nggak tahu pastor. Oke, kalau Philo Plishop dia katakan plan, rencana yang akan dilakukan. Blueprint itu kalau di Indonesia kan itu cetak biru. Pernah nggak lihat ada kertas lebar saudara? Itu denah gambar, denah gambar. Itu blueprint namanya saudara. Jadi semua gambaran rumah yang akan saya bangun itu, kalau saya mau minta kepada pemborong, saya harus bikin gambarnya dulu saudara. Itu yang namanya denah rumah atau gambar potongan rumah. Itu yang namanya blueprint. Nah sebenarnya saudara, hidup kita ini sebenarnya sudah punya blueprint dari surga saudaraku. Sudah punya blueprint dari surga. Kita ini akan seperti apa yang dibangun oleh Allah dalam hidup kita. Kita ini sudah punya blueprint di tangan Tuhan. Hanya saja saudaraku, kita sering sekali membangun hidup kita tidak dalam dasar kasih Kristus. Itu tertulis di kitab 1 Korintus ada saudara ya. Bangunlah dasar imanmu, bangunlah imanmu di bawah dasar iman Kristus. Di atas dasar iman Kristus, saudaraku. Haleluya. Jadi ketika saya sudah membuat blueprintnya, ya, nanti ruang tamu begini, nanti di samping ruang tamu ada kamar, padahal rumah itu tidak terlalu besar ya. Lalu di samping kamar tadi itu ada ruang makan, di belakangnya ada dapur, dan di samping dapur itu ada kamar mandi. Udah jelas blueprintnya, saudara. Lalu saya bawa blueprint ini kepada seorang pemborong. Saya mau tahu respon saudara. Saya mintanya rumahku dibangun berdasarkan blueprint. Tetapi ketika saya serahkan kepada seorang pemborong saudaraku, seorang yang ahli dalam bangunan, ketika dia mendapatkan blueprint dari saya, lalu dia mulai membangun saudaraku. Oke, dia mulai membangun dengan nilai kontrak pembangunan itu semuanya sudah deal. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika pemborong itu memakai pikirannya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika pemborong itu memakai keahliannya, dia melihat saudara, gambar yang saya serahkan tadi itu, tapi menurut dia ada yang lebih baik saudara. Tanpa dia diskusi sama saya, tanpa dia bertanya kepada saya, dia bangun rumah itu saudara seperti apa yang dia tahu dan dia mau. Haleluya. Ya, tadinya saya mau ada kamar mandi di belakang, tapi justru dia pindahkan kamar mandi itu di depan atau di tengah-tengah saudaraku. Yang membedakan kamar satu dengan kamar dua, kamar mandinya menurut si pemborong itu lebih bagus kamar mandinya ditaruh di sini. Ukuran rumahnya seperti ini. Bahkan di pikiran pemborong itu dia berpikir begini, pastilah pemilik rumah ini akan cocok dan sesuai dengan apa yang ku tahu, apa yang saya bangun, karena saya ini ahli pemborong. Saya mau tanya sama saudara semuanya. Ketika si pemborong itu mengambil kesimpulan dan membangun menurut dia apa yang baik saudaraku, tetapi tidak sesuai dengan blueprint yang saya berikan tadi kepadanya. Menurut saya, pemborong itu gagal atau sukses membangun rumah itu, saudara. Haleluya. Coba jawab, saudaraku. Iya, ada dua perbedaan di sini ya. Serep Maroha bilang sukses katanya. Saya sudah kasih denah sesuai dengan gambar saudaraku ya. Ada kamar di depannya, di sebelahnya ruang tamu. Lalu di sebelah kamar tadi itu ada kamar dua, di sebelahnya itu ada ruang makan. Lalu di belakang ruang makan itu ada dapur. Dan bersampingan dengan dapur itu ada kamar mandi. Tapi kamar mandinya itu dipindahkan sama si pemborong di tengah-tengah saudara. Karena menurut dia itu baik. Karena menurut dia itu bagus dan cakep. Menurut saudara,
kira-kira pemborong itu sukses atau gagal, saudara? Ya, Nerli bilang gagal, Ibu Jenny bilang gagal, Ito Darmawati bilang gagal. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Seperti itulah hidup kita. Sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang menuruti blueprintnya Tuhan di dalam hidup kita. Tapi sering sekali manusia itu memberontak. Bagaimana caranya memberontak, Pastor Daud? Dengan memaksakan kehendaknya. Memaksakan kehendaknya agar dia jadi seperti apa yang dia mau. Dan itu sebabnya, saudaraku, banyak sekali bukti-bukti yang akhirnya terlihat di akhir. Ada banyak orang-orang yang kuliah sampai S1, S2, S3. Dia maunya, saudaraku, maunya seperti apa yang dia tahu. Sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan jalan-jalan bagi dia, saudara, tapi dia ngotot. Akhirnya, saudara, jangan heran, saudaraku ya, jangan heran. Ada orang yang selesai kuliahnya itu, saudaraku, sebenarnya dia itu kerjanya, saudara, di kantor, atau mungkin dia bisa dikatakan kuliahnya itu dalam hal bisnis, saudara. Tapi akhirnya dia kerja, saudaraku, di bagian teknik. Jangan heran, saudara, ada banyak pendeta-pendeta, saudaraku, dulunya itu labelnya insinyur, saudara. Kok larinya jadi pendeta? Terlihat sih sebenarnya wajar ya. Tapi setelah dia mendapatkan gelar-gelar seperti itu, saudaraku, dia terus berjuang untuk membuat hidupnya sukses. Ternyata dia nggak bisa merubah hidupnya, saudaraku. Bahkan sekalipun kalau dia menganggap dirinya sukses, tapi karena Tuhan blueprintnya tidak seperti itu, maka banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam anak-anaknya, saudara. Seandainya kita tahu, saudaraku, ya, kalau seandainya kita tahu blueprintnya Tuhan dari awal, pastilah kita nurut, saudara. Hanya saja kita sering sekali tidak bisa melihat bagaimana cara kerjanya Tuhan. Makanya kita berpikir seperti apa maunya kita. Kita paksa seperti apa yang kita mau. Padahal Tuhan bilang tidak ke sana. Haleluya. Itu sebabnya tadi saya ilustrasikan seperti pemborong tadi yang sedang membangun rumah, saudara. Dia sudah dikasih blueprintnya, padahal sudah jelas blueprintnya seperti apa yang dikehendaki oleh pemiliknya, tetapi dia coba bagaimana cara membuat rumah itu menjadi lebih menarik, lebih bagus, lebih enak dilihat, dan lebih enak untuk ditinggalin. Tetapi bagi pemiliknya, tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pemiliknya. Bahkan pemilik itu akan memarahi, bahkan mungkin menegur si pemborong ini. Kenapa kamu bangun rumah tidak sesuai dengan apa yang aku telah gambarkan? Lalu mungkin si pemborong itu bilang, bukankah lebih bagus begini, Pak? Bukankah lebih bagus begini kalau seandainya ini ke sini, ini ke situ? Ya, itu menurut kamu, tapi menurut saya itu saya minta gambarnya seperti ini. Kok kamu rubah seperti ini? Haleluya. Kalau saudara mau benar-benar jeli, saudara, memperhatikan hidup saudara dari masa lalu waktu remaja sampai hari ini, apa yang Pastor Daud sampaikan hari ini, saudara pasti akan geleng-geleng kepala. Kok iya ya? Betul sekali loh. Banyak sekali yang dulu saya kejar tapi sampai hari ini nggak kenyataan. Seakan-akan dibelokkan Tuhan lagi ke arah ke jalan yang Tuhan mau. Makanya saya bacakan tadi Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi mau kemanapun kita pergi, saudaraku, seperti Yunus melarikan diri, Tuhan akan belokkan sampai kita menggenapi rencananya Dia, saudaraku. Hanya saja orang yang mencoba memaksakan keinginannya kepada apa yang dia pikirkan, saudaraku, orang itu akan mengalami yang namanya, saudaraku, perobekan daging, proses yang panjang, long suffering, saudaraku, sampai hidupnya sempurna di hadapan Tuhan. Kalau seandainya dari awal kita nurut aja, saudara, nurut, nggak akan mengalami yang namanya proses yang panjang. Haleluya. Ada banyak orang harus kembali kepada Tuhan dalam kondisi sakit, hancur-hancuran badannya. Why? Karena dia memaksa. Karena dia memaksa, saudara. Saudara lihat Simson. Simson itu adalah nazir Allah yang lahir atas penentuan Tuhan. Bahkan ibunya mengatakan, saudara, bahwa Simson ini akan lahir dan rambut di kepalanya nggak boleh dipotong, nggak boleh disentuh oleh gunting atau pisau cukur. Itu ketetapan, saudara. Coba bilang di hatimu, ketetapan. Saudara tahu ketetapan? Nggak boleh dilanggar, saudara. Ketetapan. Tapi coba saudara lihat, Simson mengikuti dagingnya. Dia coba cari perempuan yang cantik, yang paling cantik, saudara. Dia bandingkan di mana-mana dia pergi, karena Simson itu seorang pemuda yang gagah perkasa, saudara. Jadi siapa saja tunduk dan harus manut dengan dia. Orang-orang Filistin takut dan gentar karena tidak ada seorang pun yang bisa tangkap dia. Haleluya. Bagaimana caranya akhirnya Simson bisa jatuh dalam dosa? Dia memberontak. Dan Alkitab menuliskan akhirnya Simson gugur, saudara, mati bersama-sama orang Filistin di satu gedung tontonan. Haleluya. Kenapa sampai seperti itu? Karena rambutnya akhirnya kesentuh sama pisau cukur oleh istrinya dari Filistin itu, saudara, Delila. Saudara lihat permintaan Simson yang terakhir, Tuhan, berikanlah aku kekuatan kali ini saja. Matanya sudah buta, saudara, sudah ditusuk dengan senjata tajam yang dibakar di api, ditusuk di matanya, dia nggak bisa lihat lagi, saudara. Tapi dalam permintaan terakhir itu pun Allah masih mendengar, karena Simson ini memang nazir Allah. Ditentukan dia lahir untuk, saudaraku, menunjukkan kuasa Tuhan di antara umat Israel dan juga orang Palestina, saudara. Haleluya. Tapi karena Simson ini lari dari blueprintnya Tuhan, akhirnya dia harus mengalami yang namanya proses yang mengerikan itu, saudara. Haleluya. Tuhan tetap mengampuni dia, tapi dia harus mengakhiri hidupnya mati bersama-sama dengan orang banyak, ditimpa oleh bangunan yang luar biasa itu, saudara. Nah, kalau kita masuk ke dalam pengajaran ini, saudara, sebenarnya kita ini akhirnya lambat untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita sering sekali ya hitung-hitungan sama Tuhan, bukan masalah rupiah, saudara. Aku kalau rajin ke gereja, aku dapat apa sih? Kalau aku nanti ibadah terus begini, aku mau makan apa? Ya, bukannya Tuhan nggak izinkan saudara bekerja atau berusaha. Tuhan bilang kamu kerjakan ini. Kamu harus sabar di sini. Kamu harus lakukan dengan setiap pekerjaan ini. Lalu saudara bilang, aku kerjaan begini untungnya sedikit. Aku nggak betah kalau kerja bicara jujur seperti ini. Kerjaan apa ya Tuhan yang mengerjakan sekali saja itu langsung bisa beli satu motor. Haleluya. Saudara langsung mulai cari caranya manusia. Saudara mulai cari caranya yang Tuhan nggak suka. Saudara mulai cari caranya yang instan, saudaraku. Dengan cara demikian, saudara mencoba membangun hidupmu dengan kekuatanmu. Dengan cara demikian, engkau coba mendesain hidupmu.
Tidak seperti desainnya Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Makanya Pastor Daud juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Ya, ketika Pastor Daud sudah selesai sekolah, saya doa, Tuhan berkati saya, beri aku kesempatan bekerja. Oke. Saya coba berambisi, saya menjadi orang yang sukses dalam bekerja di kantor. Saya semakin naik, saya lamar lagi di perusahaan yang terbaik, saya diterima, gaji saya semakin besar. Perusahaan itu mempercayakan saya mengawasi satu proyek yang seperti saya pernah saksikan di Pantai Mutiara, saudara. Di Pluit, perumahan real estate yang pertama kali harganya miliaran rupiah. Saya ikut kerja di sana. Saya bangga, saudaraku. Saya mencoba membangun hidup saya dengan apa yang saya bisa. Saudara lihat, saya bekerja di sana terus. Bahkan saya sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa saya harus selesaikan panggilan itu, saudara, menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya melawan, saudara, saya melawan. Tuhan, saya kan sudah bekerja enak di sini dan Engkau memberkati saya, Tuhan. Iya. Itu moment time agar engkau bisa melewati hari-harimu. Tapi sekarang tiba waktumu. Cepat. Sebab aku membuat blueprintmu itu bukan menjadi orang sukses sebagai kontraktor, tapi aku memanggil engkau untuk melayani aku. Saya pikir saya gak akan pernah sukses jadi hamba Tuhan. Salah besar, saudaraku. Salah besar. Memang tidak semuanya saudara yang dengar khotbah ini, saudara menjadi hamba Tuhan semuanya. Tidak, tidak. Saudara ada yang ditentukan memang jadi dokter, di blueprintnya Tuhan memang jadi dokter. Sampailah saudara ke sana. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi apa lagi, saudara. Tetapi ingat blueprintnya Tuhan, sekalipun saudara memang harus jadi tentara, tapi saudara jadi tentaranya Tuhan di sana. Menjadi orang yang membawa, mendeklarasikan nama Yesus di sana. Tapi anehnya saudara, ketika orang dibawa ke sana menjadi tentara, menjadi anggota DPR, menjadi pejabat-pejabat di negara ini, mereka bukannya jadi saksi, tapi justru mereka terikut dengan sistem dunia. Balik lagi, lari lagi dari blueprintnya Tuhan, saudara. Haleluya. Seharusnya kalau saya ini ditentukan jadi dokter, saudara, di blueprintnya Tuhan, saya ini lahir tahun 1971, kalau memang saya ini ditentukan jadi dokter, saya ikuti maunya Tuhan. Ketika saya jadi dokter, saya ini harus jadi dokternya dokter Tuhan, saudara. Ngerti nggak maksudnya dokternya dokter Tuhan? Ketika ada orang sakit, lalu dia bilang, dokter, saya sakit. Oh iya, apa sakit apa Bapak Ibu? Ini sini saya periksa. Lalu saya tanya sama dia, Bapak Ibu kerjanya apa? Dokter, saya ini tukang ojek. Oh ya, tinggalnya di mana? Di sini. Berapa anaknya? Anak saya ada 5. Oh ya, rumahnya rumah sendiri? Enggak dokter, saya ngontrak. Hah? Ngontrak? Kalau dia dokternya Tuhan Yesus. Saudara ngerti maksud saya? Dokter ini pasti bilang begini, Pak, saya kasih obat ya Pak, sini saya suntik. Ketika sudah diperiksa semuanya beres, ini obatnya makan sekian, 1 hari sekali Pak, oke. Dalamnya ada Yesus. Lalu pasiennya bilang begini, dokter, berapa semua yang harus saya bayar? Soalnya takut duitnya nggak cukup. Dokter yang dari Tuhan Yesus itu bilang begini, saudara. Sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Udah Bapak pulang aja cepat sembuh ya, nggak usah dibayar. Kalau seandainya blueprintnya Tuhan di dalam saya ini, saudara, jadi dokter, saudaraku, ngikutin maunya Tuhan, saudara. Tentulah di hati saya ini ada kasih Kristus.
Saya memang harus kaya dari pekerjaan saya jadi dokter. Tapi di samping ambisi saya kaya jadi dokter, saya ada belas kasihan di sini, ada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus suruh saya dan memang ditakdirkan jadi dokter. Ketika ada orang-orang yang sakit, saudaraku, ada belas kasihan di sini. Bahkan kalau saya lihat ada orang sakit bukan karena sakit secara badan, tapi ada secara roh. Sekalipun saya dokter, saudara, saya akan bilang, Pak, saya doakan ya, biar Bapak sembuh dalam nama Yesus. Kalau seandainya saya di blueprintnya Tuhan jadi polisi, saudaraku. Amin. Ketika saya sedang bertugas mengawasi jalan lalu lintas, saya didisiplinkan orang-orang yang tidak disiplin, lampu merah lewat, itu saya tangkap, saudaraku. Kalau seandainya memang blueprintnya Tuhan Yesus itu di saya jadi polisi, ada orang yang salah, saya tangkap, saudaraku, saya berhentikan. Saya bilang begini, Bapak tahu lampu merah itu berhenti? Iya, Pak. Saya tahu saya salah, Pak. Kamu tahu akibat kalau kamu lampu merah, kamu tetap jalan, apa yang terjadi? Bisa tabrakan, Pak. Kamu sadar? Sadar. Kalau saya polisi yang ada Yesus di dalamnya, yang sesuai dengan blueprintnya Tuhan, saya nggak akan bilang, kamu ditilang atau mau bayar di sini. Saya nggak akan bilang begitu, saudara. Sebagai orang yang punya kasih di sini, sekalipun saya polisi, saya akan bilang, lain kali jangan lakukan itu ya. Kamu jalan, tapi hati-hati. Jadi saudara dan saya sebenarnya kalau di tangan Tuhan, di blueprintnya Dia, ya sekali lagi saya bilang, kita ini nggak semuanya harus jadi pendeta, penginjil, saudara, tidak. Saudara akan jadi seperti apa yang Tuhan mau, tapi jadilah saudara seperti blueprintnya Tuhan. Jangan gara-gara sudah masuk jadi polisi, tentara, pejabat, ini saatnya saya kaya. Ini saatnya saya kaya raya. Ini saatnya saya lebih hebat dari saudaraku. Ini saatnya saya lebih punya harta. Haleluya. Lupa dengan rencana Tuhan awalnya, saudara. Ketika doa Tuhan Yesus. Ini waktu masih SMP, SMA, saudara, waktu kuliah, Tuhan, kalau aku nanti sukses, kalau Tuhan berkati jalan-jalan saya, apakah jadi polisi, tentara, apakah jadi pejabat, Tuhan, aku akan jadi berkat dimanapun aku berada. Ketika Tuhan izinkan sampai di situ, saudaraku, lupa daratan. Haleluya. Ini yang saya bilang, saudara. Ya, kita membangun hidup kita sendiri tidak sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin jadi pengusaha, jadi pedagang hebat. Amin. Iya, pastor. Tapi ingat, kalau memang blueprintnya Tuhan, saudara jadi pedagang yang diberkati Tuhan, pedagang yang dari Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang susah, orang yang miskin belanja di situ, saudara. Kadang-kadang saya suka nangis ya, saya suka nangis di video-video pendek. Itu biasanya orang-orang Cina yang bikin video pendek itu. Ada bapak-bapak tua, saudaraku, dorong-dorong gerobak. Dia mau beli daging babi, saudara. Dia ambil duit di kantongnya, kalau dirupiahkan mungkin itu cuma 10.000. Ya, itu pun 3 lembar, artinya dia cuma hanya punya uang berapa-berapa, jadi nilainya 10.000. Sementara daging babi itu sekilo mungkin udah 200.000, saudara. Lalu ketika dia pegang daging babi itu, saya percaya ada beberapa di antara saudara yang pernah lihat, dia pegang daging babi itu, saudara. Lalu dia ambil duitnya, dia kasih sama pedagang daging itu. Pedagang daging babi itu lihat, saudara, uangnya nggak sampai. Lalu dia kasih uang itu dan dagingnya nggak dia kasih, saudara. Nggak cukup duitnya, katanya. Bapak-bapak tua itu akhirnya dia membongkok, dia pergi. Saudara tahu, apakah dia sedang menguji bapak itu, atau memang dia adalah pedagang yang dari Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian dia ambil daging yang tadi itu, dia kejar, dia lari ke bapak itu, saudara, dan dia bilang, Pak,
Ini ambillah daging ini. Aku nggak akan kekurangan untung kalau aku kasih ke bapak ini. Aku nggak akan jadi miskin kalau aku kasih daging sekilo ini sama bapak. Ambillah pak. Bapak itu mau bayar lagi pakai duitnya? Enggak, ambil. Justru dia tambahin lagi uangnya saudara. Amen. Dia tambahin lagi uangnya, dia kasih ke bapak itu. Lalu dia bilang, pulanglah pak. Pergilah, masaklah daging itu. Saudaraku, kalau pedagang-pedagang yang rakus, yang dia mencoba untuk membuat dia kaya sendiri, saudara, dengan cara apa yang dia mau, nggak akan mungkin berbuat seperti itu. Nggak akan mungkin, saudara. Jadi sebenarnya inilah yang Tuhan mau, saudara. Sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita ini kudus. Jadi polisi-polisi kudus. Kira-kira ada nggak ya sekarang polisi kudus ya? Jadi dokter-dokternya yang kudus. Ada nggak ya dokter yang kudus? Jadi pengusaha-pengusaha yang kudus, no tipu-tipu. Ada nggak saudara? Kalau dia sesuai dengan format blueprintnya Tuhan, saudaraku, saya pastikan ada. Ada. Betul ada. Saya ada pernah lihat saudara satu cerita, bukan cerita hayalan saudara. Dan ini saudara boleh lihat di Google, seorang dokter saudara, itu dia di Jawa Tengah atau di Jawa sini saudaraku. Orangnya sudah tua. Dokter saudara. Dan dia lebih memilih saudaraku buka praktek di daerah wilayah yang miskin-miskin saudara. Tapi anehnya saudara, anehnya, ada banyak orang-orang kaya percaya kepadanya dan berobat kepada dokter ini, saudara. Sekalipun pasiennya itu kebanyakan orang miskin yang berobat sama dia. Saudara tahu kisahnya ini, nanti saudara boleh cek ya. Di Google, ketik aja, ada ceritanya. Jadi beberapa kali tiap hari dia buka praktek yang datang orang miskin. Dokter ini bilang, setelah dia periksa saudara, dia kasih resep obat. Lalu dia bilang, dokter ini bilang gini, bapak punya obat, bapak punya uang, ibu punya uang. Lalu kalau dia lihat orang yang datang itu sederhana sekali, pakai sendal jepit, badannya hitam gosong, penampilannya kuli, saudaraku. Suaranya pun ya kelihatan orang biasa. Dokter ini bilang, bawa resep ini bu, bawa ke apotik sana, bilang dari dokter ini. Sebut nama saya aja bu. Nanti biar saya yang bayar obatnya. Coba saudaraku. Udah ongkos periksa nggak bayar. Obatnya ditebus di apotik. Ini bukan generik saudara. Dibayar sama dokter itu. Semua yang datang di prakteknya dia itu orang-orang miskin, orang-orang susah semua. Tidak diambil duitnya saudara. Sampai orang-orang kaya semua yang di sekitar situ bingung. Dia bilang, dokter bagaimana dokter mau kaya kalau begitu? Dokternya bilang apa? Saya jadi dokter karena memang Tuhan yang suruh. Bukan karena maunya saya jadi dokter agar saya kaya raya. Benar kan? Ada banyak orang menyekolahkan anaknya jadi dokter biar kaya raya. Jujur saudara. Ada banyak orang tua berani bayar mahal menguliakan anak-anaknya supaya apa? Kaya. Gak pernah ada orang tua bilang begini, nak kamu jadi dokter agar kamu bisa tolong orang-orang miskin, orang-orang susah. Ada, kalau ada hebat saudaraku. Ada banyak orang-orang tua menguliahkan, bayar harga sampai jual tanah, jual rumah biar anaknya jadi dokter supaya apa? Kaya raya, saudara. Jarang ada orang tua berpikir, banyak orang-orang susah yang sakit sekarang nak. Kamu harus maju jadi dokter, nanti kalau kamu jadi dokter, kamu harus tolong mereka, urus mereka, rawat mereka, dan berkati mereka. Saya yakin kalau ada orang tua punya suara seperti itu, nggak akan ada orang yang mau jadi dokter, saudara.
Miskin saya nanti, pasti begitu saudara. Iya, tapi dokter ini, sorry saya sebut namanya ya, apa dokter Setio atau apalah gitu, dokter Tio atau apalah itu. Tapi dokter ini jelas dokternya Tuhan Yesus saudaraku. Dari dia mulai dari dokter, jadi dokter saudara. Praktek itu dilakukan sama dia. Sampai orang bilang, apakah Pak dokter bisa bertahan buka praktek kalau model begini? Saudara tahu jawabnya apa? Kalau Tuhan yang suruh saya jadi dokter untuk rawat orang-orang sakit, Tuhan Yesus yang bayar. Saya nggak minta dari mereka. Saya justru suruh ke apotek tebus obat, saya yang bayar. Ketika ditanya sama orang-orang kaya itu, saudara, bagaimana Pak dokter bisa bertahan buka praktek kalau begini? Tuhan Yesus yang bayar. Saudara tahu, ketika mulai banyak orang-orang yang memperhatikan dokter ini, saudara, dan dia menjadi suratan terbuka, saudara, jadi tontonan orang banyak, akhirnya donatur-donatur dari perusahaan-perusahaan besar, saudara, memberikan dukungan kepada dokter ini, saudara. Obat-obatan yang dia butuhkan itu disuplai di praktek dokter ini, saudara. Peralatan-peralatan rumah sakit di-drop di situ gratis dari pengusaha-pengusaha yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang yang memang berjalan, hidup, bertumbuh seperti blueprintnya Tuhan, saudara. Maksudnya Tuhan itu ada. Agar kita memberitakan kabar baik kepada seluruh umat yang ada dalam dunia ini. Jadi dengan saudara jadi guru, saudaraku jadi guru, saudara jadi gurunya Tuhan Yesus. Mengajari dengan sabar. Kalau ada anak-anak atau siswa yang bodoh, nanti datang ke rumah ibu ya, nanti ibu ajarin lagi kasih les. Di hati ada Yesus. Ajarin mereka sampai pintar. Lalu orang-orang tua bilang sama gurunya yang kasih les, ibu, kami nggak sanggup bayar, uang sekolahnya aja belum bayar 3 bulan. Gurunya bilang begini, saya guru dari Tuhan Yesus, nggak usah bayar. Karena saya disuruh Tuhan jadi guru untuk mencerdaskan anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak bangsa ini. Ada nggak guru seperti itu, saudara? Kalau ada, saudaraku, dialah guru yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi itulah yang dimaksudkan Tuhan, saudara. Jadi banyak orang akhirnya mengalami kegagalan karena merasa dia membuat dirinya sukses, merasa membuat dirinya kaya, merasa membuat dirinya berhasil, tapi di luar kehendak Tuhan. Memang secara dunia terlihat berhasil, secara dunia, secara aset, secara deposito, terlihat bagi dunia dia orang sukses. Tapi di mata Tuhan dia gagal. Dari mana ceritanya bisa gagal? Terlihat. Pohon itu terlihat dari buahnya. Kalau engkau membawa berkat-berkat yang kau anggap itu kesuksesanmu, kekayaanmu yang bukan diberkati Tuhan, maka saudara lihat, saudaraku, makanya banyak seperti Sakeus kan sudah kita lihat, kita belajar bagaimana Sakeus akhirnya mengembalikan semua yang bukan miliknya. Jikalau ada hartaku yang kuperas dari orang lain akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu maksudnya itu? Ketika dia sadar menjadi seorang pejabat yang dari Tuhan, akhirnya dia lepas semuanya. Justru karena dia menganggap dengan kesempatan itu bisa kaya raya menjadi seorang pejabat kepala bea cukai, saudaraku. Tapi justru ketika dia tidak sadar, keluarganya hancur, saudaraku. Makanya ada banyak orang yang kasih makan dengan kekayaan, kekuatan, keperkasaan, kejayaannya, tapi yang bukan daripada Tuhan, yang bukan dengan cara Tuhan, saudara lihat efeknya, saudara. Haleluya. Tapi orang-orang yang berjalan dengan tuntun Tuhan sekalipun belum terlihat kekayaan itu, saudaraku.
Perlahan-lahan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Anak-anakmu nanti akan lebih baik daripadamu. Cucu-cucumu akan menjadi orang-orang ternama di zamannya. Itu Alkitab yang bilang. Coba kita lihat saudara, Mazmur 128. Kita akan akhiri di sini. Mazmur 128. Inilah yang dimaksudkan oleh pemazmur yang ditulis Mazmur 128, saudara. Ini dia, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, keluarga rumah tangga yang hidup dalam blueprintnya Tuhan akan seperti ini. Mazmur 128 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, saudaraku. Tapi kita ambil ayat 1 dan 2 saja. Haleluya. Mazmur 128 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, perhatikan saudara. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itulah blueprintnya Tuhan dalam hidup orang yang takut akan Dia. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ada petunjuk. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan hidup berkarir tidak sesuai petunjuk Tuhan. Tapi asal tabrak saja, semua dihalalkan. Cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dihalalkan. Yang penting dapat cuan, yang penting jadi kaya. Apakah itu berkat? Tidak, itu gagal, saudara. Itu gagal. Tapi kebahagiaan itu justru terjadi bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ya, kata ditunjukkannya, saudaraku, itulah blueprintnya Tuhan. Ada petunjuk. Amin. Ada petunjuk, saudaraku. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Haleluya. Jadi di mana sebenarnya kebahagiaan itu? Bukan di kaya raya, saudara, bukan. Saya juga tidak bilang bukan berarti kita anti kaya raya, saudaraku. Kalau Tuhan menghendaki saya kaya, saya pasti kaya. Tapi bukan karena saya kaya lantas saya jadi orang berbahagia. Jangan salah pikir, saudaraku. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu berdasarkan petunjuk Tuhan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaanmu. Haleluya. Wow. Kalau mau dibaca selanjutnya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, surga. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan rumah tanggamu, kebahagiaan istrimu, kebahagiaan suamimu, kebahagiaan anak-anakmu. Jadi bukan karena engkau bawa uang satu peti, satu koper, saudaraku. Jadi guru bawa uang satu peti, satu koper ke rumah. Jadi polisi bawa uang satu koper ke rumah. Amen. Jadi apa saja saudara sebut, misi visinya bawa uang satu koper, satu lemari ke rumah, saudara. Saudara pikir dengan cara begitu engkau bahagia? Tanpa engkau sadari, saudara, ketika kita jadi pengusaha, jadi pejabat,
jadi guru, jadi apapun, ketika kita jadi orang-orang yang seperti Yesus, saudaraku, tanpa kau sadari ketika engkau lakukan itu, pengurapan dan blessing kepada anak-anakmu, keluargamu itu turun, saudara. Ada roh penurutan, ada roh ketaatan, ada roh kerendahan hati, ada roh belas kasihan di sana. Kalau engkau melakukan belas kasihan kepada orang miskin, maka keluargamu, anak-anakmu pun akan punya perasaan yang sama. Ketika mereka melihat orang susah, mereka akan bilang kepada papa mamanya, "Papa mama, kasihan mereka ya. Aku kok jadi iba sama mereka." Kenapa ada anak seperti itu? Karena papa mamanya punya pemikiran, punya konsep, punya planning yang dari surga ada di mereka, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ya, jadi bukan kita yang membangun apa yang kita mau. Keluar dari blueprintnya Tuhan, saudara. Itu yang sering sekali terjadi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tidak ada gagal, saudara. Anak-anakmu sampai mereka menikah pun akan mewarisi mental seperti papa mamanya. Nggak rakus, nggak serakah, nggak maruk, nggak gila dengan jabatan. Mereka kerja di perusahaan manapun, mereka takut dan gentar, tidak mau berbuat curang di sana. Mereka akan mengasihi orang-orang lain yang kerja di bawahnya. Karena mereka punya panutan papa mamanya itu jadi teladan, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-6, saudara. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, umat pilihan Allah, orang yang percaya. Ayat yang pertama saya ulang, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Menghidupi dan hidup. Menghidupi itu engkau tekun, engkau setia dalam pekerjaanmu, itu menghidupi. Tapi kalau hidup, itu menerapkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kalau seandainya ada banyak, ya, kita berdoa, saudaraku, agar generasi-generasi penerus-penerus orang yang percaya akan dimunculkan Tuhan di akhir zaman ini, model seperti ini. Saya percaya negara kita ini akan luar biasa, saudara. Akan luar biasa. Akan luar biasa, saudara. Haleluya. Dengan cara ini korupsi sudah nggak ada. Dengan cara ini koruptor sudah nggak ada. Dengan cara ini penipu, pendusta, pembohong sudah nggak ada, saudara. Haleluya. Inilah blueprintnya Tuhan bagi setiap kita, saudara. Jadilah saudara seperti apa yang Allah rencanakan di dalam hidupmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ajari aku mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Seperti lagu berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
Haleluya. Nah, saya percaya saudara, kalau kita hubungkan lagi dengan kitab Amsal berkata saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya percaya saudaraku, ketika kita melakukan blueprint apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, sesungguhnya di sanalah kita akan melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan itu terjadi. Jangan pernah takut saudara nggak makan, jangan pernah takut saudara tidak sukses. Kita lihat saudara bagaimana Tuhan bekerja. Dan hari ini disaksikan oleh ratusan orang bagaimana ya Pak Yanto Daniel tadi saudara, nggak kepikir oleh dia bagaimana hati Tuhan mengalir kepadanya lewat saudara-saudara semuanya. Nggak kepikir oleh dia bagaimana Tuhan bisa memberkati dia saudara, nggak kepikir oleh dia. Tapi kalau Tuhan mau saudaraku, saya sendiri pun nggak ngerti gitu ya. Saya sendiri pun nggak ngerti kenapa harus ke dia Tuhan gerakkan kita saudara. Memang waktunya sudah tiba buat dia. Haleluya. Amen. Dan semoga pengajaran hari ini boleh memberkati saudara semuanya. Ya, mulai kita, Tuhan, kemanakah aku akan melangkah? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Ajari aku agar aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari aku Tuhan. Amen. Apa saja yang Tuhan mau kerja, apa yang saudara mau kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan-Mu? Bukakan aku jalan. Kalau saudara sudah mulai mengerjakan itu, bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah aku menjadi ya apapun karyamu saudaraku. Makanya Mazmur 1 ya, Mazmur 1 ayat 7 saudara. Mazmur 1 ayat 5 sampai 7. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau tidak akan miskin kalau engkau jadi pengusaha, pekerja, pebisnis, guru, karir-karir yang Tuhan letakkan dimanapun saudara berada. Menjadi orang-orang yang berfungsi di marketplace. Apakah saudara menjadi orang politisi, pengacara, hakim, pembela saudaraku? Letakkan Yesus di dalam hatimu. Apakah saudara menjadi seorang pejabat petinggi, kolonel, jenderal, polisi, atau apapun itu? Letakkan Yesus di hatimu. Engkau semakin takut dengan jabatanmu itu. Tuhan, ajari aku untuk menjadi Engkau di dalam posisiku ini. Amen. Maka engkau akan mengalirkan kasih Yesus di sana, saudaraku. Engkau akan mengalirkan Yesus dimanapun kau berada. Maka orang-orang yang ada di sekitarmu merasakan bahwa ada Yesus di dalam engkau. Memang betul, karena saudara dan saya adalah suratan terbuka di hadapan mereka dari Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kiranya firman Tuhan sore hari ini memberkati saudara ya. Kita sudah masuk terus di ruang kudus. Amin. Haleluya. Oke, ya. Baik, saya akan nyanyikan sebuah lagu saudara. Iya, yang pasti dalam setiap aspek hidup kita saudara ya. Jadi berkat itu bukan hanya harus jadi pendeta, bukan harus jadi penginjil saja, tapi jadi pengusaha dari Tuhan. Jadi guru dari Tuhan. Jadi jenderal dari Tuhan. Iya, baik. Iya. Iya, marga saya Tampu Bolon ya, Haleluya. Baik, ya ada pesan dari Pastor Susan juga, ya ada beberapa orang yang masih follow tentang donasi tadi saudara ya. Sekalipun sudah kita lepaskan kepada Yanto Daniel, tetapi tidak tertutup kemungkinan saudara ada banyak lagi orang-orang yang nanti kita lihat ya, yang akan kita layani dan bisa kita bantu saudara ya. Baik, kalau ada teman-teman semuanya yang masih punya kerinduan untuk mendukung pelayanan Pastor Daud dalam hal menjadi berkat, ya pundi-pundi untuk memberkati, bukan buat Pastor Daud ya, tapi lewat God Ministry ini, seberapapun yang saudara mau tabur, 5.000 kah, 10.000 kah, silakan saudara. Nanti semuanya akan dilaporkan
Dan setiap saudara yang memberikan menjadi donasi, yang memberikan donasi, maka nomor handphone saudara akan dimasukkan ke dalam grup WA para donatur ya, saya anggap donatur, seberapapun yang saudara beri ya. Kalau saudara mungkin malu, transfer aja, nggak usah disebut, bilang Pastor Daud, Pastor Susan, namaku nggak usah disebut deh gitu ya, nggak masalah saudara ya. Buat saya sih yang di image saya itu 5.000 pun kalau saudara mau kumpulkan kali 100 udah 500.000. Kalau kita bantu orang itu udah besar banget saudara ya. Haleluya. Dan juga saudaraku, bagi teman-teman semuanya, jikalau ada anak-anak daripada teman-teman kita di sini atau juga mungkin keluarga atau apapun yang memang sedang mengalami sangat prihatin sekali ya, info ke Pastor Daud. Kalau seandainya ada di Jabotabek Karang, ya, nanti kita bisa kunjungi saudara ya, kita visitasi, yuk kita sama-sama melayani Tuhan, kebersamaan, nanti kita datang ke sana, tetap keputusan dari saudara kita mau bawa apa ke sana ya. Jadi saya persilakan bagi teman-teman semuanya yang mau mendukung ini, silakan hubungi ya Pastor Susan, Nini Susan, NY Susan. Ya, dan nanti bisa follow dia. Nah, di sini ada dia Nini Susan ya. Tolong Pastor Susan nomor handphonenya disertakan lagi. Kalau ada teman-teman yang ingin memberkati ya. Puji Tuhan hari ini kita sudah melakukan terobosan. Saya percaya ini baru live rohani Kristen yang bisa lakukan seperti ini saudara ya. Dahsyat sekali loh. Dahsyat sekali, menurut saya ini dahsyat. Ya, luar biasa. Haleluya. Iya, dari Ayumi Queen, kalau mau ikut donasi, cemana caranya Pastor? Itu ada Nini Susan tadi di atasnya Ayumi ada Nini Susan, ya nanti hubungin dia, ya ada nomor teleponnya nanti disertakan, ya tolong Pastor Susan sertakan nomor teleponnya ya, haleluya. Pastor saya mau transfer kemana gitu ya, dari Oni Katili. Hubungi Pastor Susan, tuh sudah ada ya. Tolong Pastor Susan sertakan nomor handphonenya ya. Haleluya. Haleluya. Baik ya. Tolong Ibu Susan ya. Ibu Susan tolong sertakan nomor HP-nya. Iya, buat Wasti Sigalingging ya. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat adiknya ya, yang lagi terbaring di ICU. Dalam nama Yesus, bangunkanlah dia Tuhan Yesus. Aliran kesembuhan daripadamu Bapa, membangkitkan dia. Segala sakit penyakit yang mengikat dia, lepas dalam nama Yesus. Bangunlah, berjalanlah, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, segala roh maut, roh kedukaan dibatalkan dalam nama Yesus. In Jesus name Lord, haleluya. Amin, 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 amin. Yes Lord. Oke, saya akan nyanyikan sebuah lagu yang biasa Pastor Dot nyanyikan saudara ya.
Ya, baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi ya, terima kasih banyak buat kebersamaan kita sampai pukul 5.47, hampir jam 6 juga ya. Kita akan akhiri sesaat lagi. Terima kasih banyak buat tap-tap layarnya 184.6. Terima kasih banyak anak rohaniku. Thank you banget ya. God bless you. Thank you. Baik ya. Terima kasih banyak yang sudah bantu share dan terima kasih banyak yang sudah kasih gift-nya saudara ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat kebersamaannya hari ini. Kita telah melakukan terobosan yang besar. Kita bisa memberikan sebagian daripada harta kita, milik kita. Ya, kita telah persembahkan kepada Bapak Yanto Daniel. Dan tadi dari nilai yang pastor sebutkan tadi 4851 poin sekian-sekian. Jadi tadi kita sudah transfer 48, sisanya 51.000 saudara. Sisanya 51.000, tetap itu nanti akan diakumulasikan lagi. Jikalau ada teman-teman yang mau mendukung pelayanan ini saudara, biarkanlah ini menjadi pundi-pundi kita untuk lakukan terobosan di langkah yang berikutnya. Ya, kita doakan saudara karena tidak tertutup kemungkinan saudaraku Tuhan kirimkan orang-orang yang memang secara mata batin kita, mata rohani kita saudara, memang melihat orang itu butuh ditolong. Amin. Baik ya, doakan Pastor Daud biar sehat terus, biar kuat saudaraku, karena suaranya udah mulai agak berat ini ya. Karena non-stop terus, biasa kalau sudah berturut-turut, apalagi teriak-teriak, tengking-tengking yang namanya roh-roh jahat saudara. Haleluya, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu Suicu ya. Terima kasih banyak buat supportnya. Ibu Suicu juga bilang, yuk dukung yuk, bantu dong gitu ya. Saya percaya tadi temannya Ibu Suicu itu sudah bilang, Pastor bagaimana cara kirimnya, teman saya itu yang juga suka lihat Pastor Daud live, mau dukung Pastor. Mantap ya. Oke, jadi izinkan kami mencatat nomor handphone semua teman-teman yang sudah mendonasi ya, agar kami melaporkan kembali semua apa yang sudah masuk dan kami terima. Dan ini pesan saya buat teman-teman semuanya, yang tadi di frekuensi yang pertama ketika menggalang dana buat Yanto Daniel, kalau teman-teman sudah dimasukkan di WA group, ternyata saudara berpikir, sudah Pastor, saya sampai di situ saja, saya cuma mendukung buat Daniel, yang lain saya sudah, misalnya saya tidak ikut lagi, nggak apa-apa, keluar dari WA group nggak apa-apa, karena takutnya saudara, setelah saya renungkan lebih jauh lagi, ketika nama-nama atau nomor telepon saudara disertakan di WA group, saudara mungkin berpikir, nanti saya diminta lagi gitu ya, saya diminta lagi jadi donatur dan mungkin akan dijadikan donatur tetap gitu ya, padahal saudara tidak mempunyai kemampuan finansial yang kuat. Kemarin itu mau nyumbang karena memang melihat Yanto Daniel itu memang butuh ditolong. Nggak apa-apa teman-teman. Ya kalau saudara merasa sudah cukup sampai di situ, nggak apa-apa ya, bisa out kok, bisa keluar dari WA group, dan nanti yang sudah baru sumbang hari ini, namanya, nomor teleponnya kami akan catat untuk laporan di berikutnya, gitu ya. Jadi kami bisa laporan terus gitu loh. Jadi buat orang yang baru update, kami laporkan kembali. Tapi seperti yang Ito Darmawati bilang, kalau misalnya sudah memberi, enggaklah Pastor, kami mau tetap terus di dalam, minimal kami bisa kenal nomor handphonenya Pastor Daud dan juga nomor telepon Pastor Susan, dan bukan berarti WA group itu tidak bisa dipakai untuk berdiskusi atau sharing atau konseling atau minta didoakan. Bisa saudaraku. Ya sebenarnya itu cara yang sederhana untuk menjumpai Pastor Daud. Selama ini Pastor Daud kan nomor teleponnya tidak dibagi. Tapi di WA group itu ada nomor handphone saya. Jadi saudara udah jelas bisa WA-an dengan Pastor Daud ya. Haleluya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat saudara-saudaraku semuanya. Sampai detik ini saudara tetap setia, amazing. You are the best. You are the best than another people, than another Christian. You are the best for me. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak buat kebaikan dan kebersamaan kita semuanya. Haleluya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini tibalah saatnya Tuhan untuk kami mengakhiri program ini. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan solusi bagi anakmu Yanto Daniel Tuhan. Dan saat ini dia sedang di rumah sakit, sekiranya boleh Tuhan,
Kami rindu Bapak, dia dipulihkan, disembuhkan, saraf terjepit, bahkan sel tumor yang mengganggunya. Demi nama Yesus, kami percaya bagi nama Yesus, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, Engkau lepaskan Yanto Daniel dari penyakit itu Bapak. In Jesus name Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan buat saudara-saudaraku semuanya yang masih lanjut untuk memberikan dukungan dalam pelayanan ini. Aku bersyukur Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang yang punya hati di ladang misi, di ladang pelayanan Tuhan. Seberapapun yang mereka persembahkan Bapakku yang baik, semuanya kami pertaruhkan untuk menjadi saksimu, menjadi suratan terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, tidak akan miskin mereka yang memberi, tidak akan kekurangan mereka yang menyerahkan berkat itu, tidak akan menjadi kolaps usaha mereka, justru semakin bertambah-tambah Tuhan. Aku percaya Engkau menjagai mereka seperti Engkau menjaga biji matamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang ikut live. Mungkin mereka belum sempat kudoakan Tuhan. Jangan biarkan mereka kecewa. Satu hal sore hari ini aku minta Tuhan, Engkau memberkati dan menjamah mereka. Yang sakit, segala sakit penyakitmu dilepas dalam nama Yesus. Engkau yang sedang terikat dilepas dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah kesehatan, keuangan dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan keluarga suami istri dipulihkan, dipersatukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar ini Tuhan, kami akan berpisah dan hamba-Mu juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Apa yang telah kusampaikan, yang kulakukan, kiranya itu juga mendatangkan kebaikan bagiku. Dalam nama Yesus, berkati aku Tuhan kembali, istriku Susan dan juga anak-anakku Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Biarlah hidup kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan sore hari ini kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan, kami tidak akan buru-buru menyelesaikannya sebelum Engkau memberkati kami. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat, haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita akan berpisah. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat dan kasih karunia, dan berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberikan kepada kita kekuatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus name Lord, haleluya. Amin, 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 amin.